Sekarang bab yang keempat, perabotan Nabi. Pasal ke-14, parfum Sayyidina Rasulullah. Harum-haruman yang paling disukai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, yaitu al-faghiyah, namanya al-faghiyah. Al-faghiyah itu kembang pacar. Kembang pacar itu harum-haruman yang sangat disukai oleh Nabi. Nabi Muhammad ini sangat atau menyukai aroma atau wewangian yang harum. Suka sekali aroma yang harum. Dan enggan atau tidak suka atau benci terhadap bau yang jelek, bau yang buruk. Enggak suka Nabi. Jika Nabi diberikan harum-haruman, diberi parfum, misalnya diberi apa oleh orang, Nabi ini tidak pernah menolak, diterima seluruhnya oleh Nabi. Lalu Nabi ini berbukhur, tahu bukhur gak? Bukhur yang di kayu yang kayu yang dibakar lalu mengeluarkan asap yang harum. Ya, bukhur. Nabi Muhammad itu berbukhur dengan ud dan kafur. Ud dan kafur ini nama bukhur. Ud dan kafur. Pasal 14. Ini pasal 14. Lalu pasal 15-nya tentang pakaian Nabi. Pakaian Nabi. Sayyidina Muhammad Rasulullah itu berpakaian yang ada dipakai, enggak nyari yang enggak ada. Kadang kan orang kalau bukan merek ini kan enggak mau. Berarti dia enggak sesuai dengan ini. Nabi ini tidak mencari pakaian yang mahal dan tidak memaksakan pakaian yang tidak ada. Kadang Nabi ini berpakaian selimut yang kasar. Selimut yang kasar. Kadang juga berpakaian yang bergaris-garis, yang tebal. Pakaiannya garis-garis gitu, tebal. Kadang juga Nabi ini memakai kain-kain yang tidak dijahit, tetapi satu rajutan, dipakai aja gitu, tanpa dijahit. Lalu Nabi memberikan pakaian yang dihias dengan emas kepada orang yang hadir. Kalau pakaian-pakaian yang mewah yang ada emasnya dikasih kepada orang yang dihias dengan emas. Pasal 15. Pasal 16, peci dan sorban Nabi. Nabi Muhammad SAW bersorban hitam ketika masuk ke Mekah. Pernah Nabi bersorban hitam. Juga Nabi ini pernah bersorban merah. Nabi bersorban merah ini di setiap hari raya dan hari Jumat. Sorbannya Nabi sorban merah. Nabi Muhammad SAW mempunyai satu sorban yang pendek dan satu sorban yang panjang. Ukuran sorban Nabi yang pendek itu adalah 6 hasta. 6 hasta kali 3 hasta. 16. Bukan, nggak bisa begitu kalau ukuran. 6 hasta panjangnya, lebarnya 3 hasta sejengkal. Bukan jadi 18, bukan. Ukuran sorban yang panjang itu 12 hasta. 12 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjangnya 12 hasta. Jika tidak ada serban, maka Nabi mengikatkan kain ke kepala dan badan. Diikat kain aja kalau nggak ada sorbannya. Nah, Nabi pernah memakai peci putih untuk menutupi kepala di bawah sorban. Jadi
memakai peci putih lalu memakai sorban. Sorbannya di atasnya. Kadang tanpa sorban. Tuh. Pasal 17, tikar Nabi. Tikar Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai alas lantai. Mempunyai alas lantai itu dari kain yang kasar, dilipat 2. Tidak mau dilipat 4. Karena kalau dilipat 4, kainnya dilipat sampai 4 kali, itu lembut. Kalau lembut nanti tidur terlalu enak sehingga terganggu untuk bangun sholat. Jadi memang ada peristiwa Nabi itu alas tikarnya itu dilipat 2. Nabi tidur. Nah, jika begitu mudah untuk bangun sholat. Nah, salah satu istrinya melihat itu dilipat 2, dilipat lagi jadi 4 lipat. Tidurlah Nabi. Nah, ternyata untuk sholat agak ada rasa beda gitu. Ditanya, kenapa ini? Oh, saya lipat lagi wahai Nabi jadi 4. Itu biar lebih lembut. Kata Nabi, jangan ini. Hanya kata Nabi itu kembalikan menjadi 2 lipat 2 lagi. Karena ini mengganggu. Karena kalau lipat 4 jadi lebih nyaman. Kalau kita sekarang kan kalau bukan spring bed kan kurang. Pengen lembut-lembut biar tidurnya nyenyak gitu. Kalau Nabi ini. Jadi yang dipikirkan itu sholat. Tikar atau alas yang dimiliki Nabi itu dibuat dari kulit hewan yang disamak. Tahu disamak nggak? Kulit itu dihilangkan kotoran-kotorannya. Bisa pakai garam, daging-dagingnya dibuang, itu disamak kulit. Lalu diisi dengan serabut pohon kurma. Jadi ada kulit hewan diisi serabut pohon kurma. Itu alas Nabi itu. Panjangnya kira-kira 2 hasta dan lebar kira-kira sehasta dan sejengkal. Nabi Muhammad SAW senang sholat di atas kulit hewan yang disamak ini. Kulit hewan disamak yang diisi serabut kurma itu, pohon kurma. Ini alas Nabi. Lalu ada sasar. Sasar ini cincinnya Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai 2 cincin dari perak. Pasal baru lagi tuh. Iya, pasal 18 cincin Nabi. Nabi mempunyai 2 cincin dari perak. Batunya apa namanya? Batunya kan yang aluminium itu. Ya. Kayak kamu ini. Kan ada ini apa namanya ini? Batu. Nah, ya. Batunya itu dari batu Habasyah. Yaitu sejenis zamrud. Zabarjad. Berwarna hijau. Jadi zamrud hijau. Menurut riwayat yang lebih kuat, cincin yang batunya dari Habasyah itu adalah cincin yang dibuat dari emas, bukan perak berarti. Dari emas. Lalu Nabi membuang cincin tersebut, dibuang oleh Nabi karena mengganggu ketika sholat kalau nggak salah. Lalu batunya juga cincin yang kedua, kan tadi pertama cincinnya yang terbuat dari batunya terdiri dari zamrud hijau. Nah, yang kedua cincinnya ini juga dari perak. Cincin yang kedua ini untuk stempel Nabi. Pernah lihat nggak cincin yang ada stempelnya itu? Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya Muhammad, paling bawah Muhammad, atasnya Rasul, paling atas Allah. Belum pernah lihat. Ini tidak dipakai terus, tapi kadang-kadang dipakai. Lalu Nabi ini memakai cincin di tangan kanan. Lalu setelah lama-kelamaan bercincin di tangan kiri.
batu cincin Nabi ada di dalam telapak tangannya. Jadi kalau pakai apa nih? Cincin. Pakai cincin, batunya itu bukan di luar tapi di dalam. Kalau Nabi di dalam sini. Di dalam. Di dalam. Ini di dalam. Ukiran cincin Nabi itu Muhammad Rasulullah. Muhammad di baris awal, Rasul di baris tengah, Allah di baris ketiga. Muhammad Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW jika masuk ke jamban membuka cincin itu. Cincinnya dibuka. Itu pasal 18. Pasal 19 sandal Nabi. Sandal Nabi terbuat dari kulit sapi yang disamak, sehingga tidak ada bulunya. Kulit sapi tidak berbulu. Ketika Nabi memakai sandal, memakai dengan kaki yang kanan. Dan ketika membuka dengan kaki yang kiri. Sandal Nabi mempunyai 2 tali, seperti yang kemarin saya jelaskan. 2 tali. Tali pertama di antara jari jempol dan jari telunjuk. Jadi di sininya. Jadi kalau di sininya berarti. Kalau kaki di sininya, berarti di sini. Terus tali yang kedua ada di antara jari tengah dan jari manis. Jadi di sini. Jadi Nabi di sini dan di sini. Kalau kaki ini di sini. Di sini dan di sininya. Tali sandal Nabi. Bagian depan sandal Nabi panjang dan lancip seperti lidah. Bagian sandal Nabi, bagian depan sandal Nabi. Lalu bagian tengah bagian tengah sandal Nabi itu ada lengkungannya. Sesuai telapak kaki kan ada lengkungan di kaki nih. Begitu ada lengkungan. Di belakang sandal Nabi itu mempunyai ada talinya. Ada tali kulit untuk menahan Tumit. Untuk menahan tumitnya. Untuk menahan tumit kakinya ini. Ada talinya. Itu sandal Nabi. Lalu pasal yang ke-20 sepatu Nabi. Ada sepatunya juga. Ada sepatunya juga. Sepatu Nabi itu berwarna hitam mulus. Tidak berukir dan tidak berbulu. Sepatu Nabi. Pasal 21 pedang Nabi Muhammad SAW. Gagang pedang dan sarung pedang di bagian atas dan bawah terbuat dari perak. Gagangnya perak, sarung bagian atas perak, sarung bagian bawahnya perak. Pedangnya ini. Kan ada sarung pedang kan? Lalu di antara mukjizat Nabi Muhammad itu pernah memberikan tandan pohon kurma kepada Ukasyah dan kepada Abdullah bin Jahash. Lalu tandan tersebut berubah menjadi pedang. Tandan itu apa itu? Tandan pohon. Kalau kurma kan ada tandannya tuh. Kurma. Pohon kurma kan. Misal di sini nih. Iya. Kurma. Ini ada tandannya. Batang. Iya, batang. Kalau batang apa tuh? Bukan begininya. Kalau batang kan tubuhnya. Ranting ya, Pak. Di buah kurmanya itu tandannya. Kau nggak tahu tandan? Cek di Google tandan. Nah, di sebuah peperangan pedangnya apa terpotong atau gimana oleh Nabi nih, tandan berubah jadi pedang. Jadi pedang. Ya. Di antara mukjizat Nabi. Pasal 22. Wadah-wadah yang dimiliki Nabi. Wadah yang dimiliki Nabi itu ada 7. Nabi mempunyai 7 wadah. Pertama, wadah untuk minuman terbuat dari kayu yang tebal yang dikuatkan dengan besi
Jadi ada kayu lalu diikat dengan besi biar kuat. Pertama. Yang kedua, wadah minuman dari botol. Jadi Nabi mempunyai botol. Yang ketiga, wadah dari pohon kurma yang ditaruh di bawah ranjang untuk tempat kencing ketika malam. Ini waktu tidak ada WC ya. Yang keempat, wadah dari tembikar untuk tempat wudhu dan minum. Tembikar apa itu? Tembikar, pernah lihat itu? Oh, lihat. Atau tembikar, coba cek di Google tembikar apa gitu. Di tembikar, kamu tahu porselen gitu? Tahu ini nih kayak ini nih? Keramik. Kayak keramik. Tembikar. Yang kelima, Nabi ini mempunyai keranjang kecil dengan tutup kulit. Ada keranjang kecil, penutupnya dari kulit. Ini berisi cermin, berisi sisir. Sisirnya ini terbuat dari gading gajah. Sisir gading gajah. Lalu alat celak untuk celak. Lalu berisi gunting dan berisi siwak. Yang kelima, wadah-wadah yang dimiliki Nabi. Kamu kebayang nggak kalau ada kitab yang menjelaskan begini? Jadi Nabi itu seluruhnya tercatat. Yang keenam, Nabi mempunyai bak kecil, untuk membuat pacar. Pacar ini maksudnya. Iya. Ditempatkan pacar itu ke kepala Nabi ketika Nabi ini panas. Jadi untuk menurunkan panas itu pakai pacar. Oh, bisa itu ya? Ya. Yang ketujuh terakhir, sok. Sok ini alat untuk membayar zakat fitrah. Sok kan satu sok satu mod, punya mod juga. Ini untuk ukuran membayar zakat fitrah. Ini 7 wadah-wadah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu pasal 23, surat-surat Nabi. Setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah, Nabi ini mengirim surat, diantaranya, bukan seluruhnya ini, kalau di sini diantaranya. Mengirim surat kepada Raja Najasyi. Lalu raja itu masuk Islam. Juga Nabi ini berkirim surat kepada Sumamah. Sumamahnya juga masuk Islam. Sumamah. Lalu mengirim surat kepada kedua pekerja di Oman. Masuk Islam juga mereka, dikirim surat oleh Nabi. Oman di mana? Di Arab. Lalu Nabi juga berkirim surat kepada Raja Bahrain. Kan ada Bahrain. Itu mereka juga masuk Islam, rajanya. Lalu berkirim ke Yaman dan ke tempat lain, tapi tidak masuk Islam. Nabi pernah berkirim surat kepada raja. Pasal 24, obat Nabi. Jika Nabi sakit, maka Nabi ini menyemburkan nafas. Maksudnya beliau membaca surat Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian menyemburkan ke dua hasta, itu. Lalu diusapkan. Kadang Nabi ini meminum habbatus sauda dan minum air dan madu. Habbatus sauda, air dan madu. Pengobatan Nabi. Kadang malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan membaca Bismillahi yubrikah min kulli da'in yashfikah wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Malaikat Jibril yang meruqyah Nabi. Cara pengobatan Nabi gitu. Malaikat Jibril yang ngobatinnya. Kadang enggak ada. Nanti ada bekamnya nanti. Sekarang pasal ke-25, nama-nama senjata, hewan dan barang-barang Nabi. Nabi kalau punya barang itu dikasih nama. Misalnya ya. Contoh kalau di sini gelasnya Nabi diberi nama Ar-Rayyan.
gelas atau cangkir, ar-rayyan. Atau benderanya, Nabi punya bendera diberi nama al-uqab. Pedang diberi nama Zulfikar. Gajah, Al-Uqab. al-uqab, ain, bendera. Kaca Nabi diberi nama al-mudillah. Jaran kudanya Nabi diberi nama al-lahif. Tongkat Nabi diberi nama an-namir. Lalu alas tadi diberi nama al-kazzu. Gunting diberi nama al-jami'. Jadi diberi nama semua tuh. Diberi nama ya. Diberi nama, bagus. Sekarang di Amerika meniru ini, semuanya diberi nama. Gunting beri nama, pohon ini gelas tasbih beri nama. Gampang untuk mengingat. Kucing dikasih beri nama semua, peci semuanya dikasih nama. Nah, ini bikin cerdas tuh penelitian. Bab yang kelima, bagian dari Nabi. Insya Allah besok malam ini sebagai penglihatan Nabi, suaranya Nabi, ucapan Nabi, bersinnya Nabi, canda tawa Nabi, cara duduk Nabi, majelisnya Nabi, cara berjalannya Nabi, bersandarnya Nabi, cara tidur Nabi, cara bercelaknya Nabi, bekamnya Nabi. Besok malam insyaallah. Jai Allah.